الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن ومن أسباب سعادة الأسر العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم في المعاملة. Di antara sebab kebahagiaan rumah tangga adalah bersikap adil di antara anak-anak. Wa adami tamyiz bainahum fil muamalah. Jangan membedakan antara satu sama yang lainnya dalam bermuamalah. Al-adlu bainahum fil iqtisam, dia harus adil di dalam pembagian. Al-adlu bainahum fil hadis, dia harus adil dengan mereka di dalam keramahannya. Karena sebagian orang tua ramah, humanis dengan sebagian anaknya, tetapi bersikap tegang dan keras dengan sebagian yang lainnya. Bahkan sebagian mereka dengan sengaja ataukah tidak memperlihatkan perlakuan yang berbeda darinya kepada sebagian anaknya. Al-adlu bainahum fil la'ab, engkau juga harus adil di dalam bermain dengan mereka. Sebagian orang tua suka bermain bersunda gurau dengan sebagian anak dan tidak dengan sebagian yang lainnya, dan dia pun melakukannya secara terang-terangan. Naam. Al-adlu bainahum fil 'athiyah, adil di antara mereka dalam pemberian. Fahadha yajma'ul qulub, dengan keadilan dalam hal yang seperti ini terhadap anak-anak akan menyatukan hati mereka. Idza ra'al abna'u anna abahum ya'dul bainahum ijtama'at qulubuhum, karena anak-anak apabila melihat ayah mereka adil dengan mereka, mereka akan bersatu dan akan bersaudara sesama mereka. Wajtama'at 'ala abihim, dan semua mereka akan satu hati terhadap ayah mereka. Yadhhak ma'a hadha wa yadhhak ma'a hadha, yuhaddithu hadha wa yuhaddithu hadha, yula'ibu hadha wa yula'ibu hadha, fatajtami'ul qulub. Di mana Anda sebagai seorang ayah mau tertawa dengan yang ini, juga tertawa dengan anak yang lainnya, mau ya humoris dengan sebagian anak dan juga dengan sebagian yang lainnya. Engkau mau bermain-main dengan yang ini dan juga dengan yang ini. Fatajtami'ul qulub, sehingga hati mereka bersatu terhadap dirimu. Semua mereka cinta dan sayang kepadamu. Sungguh tidak nyaman hati seorang muslim ya, ketika sampai ke dalam rumahnya sebagian anaknya mencintainya, sebagian anak yang lainnya justru menjauh ya dan minder darinya karena sikap yang tidak adil dalam memperlakukan mereka. Kemudian kata Syekh, amma idza farraqa baina abna'ih, adapun apabila dia membeda-bedakan di antara anaknya, faqad farraqa qulubahum, maka sungguh dia telah memecah belahkan hati mereka. Walidzalika ya ikhwah, oleh karenanya datang di dalam sebuah hadis bahwa Nu'man, bahwa sahabat yang mulia
ada seorang Imrah Bashir bin Sa'ad, seorang wanita Bashir bin Sa'ad, dia berkata kepada suaminya, inhal bani ibni ghulaman wa ashhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-marah kanat harisa ala an yu'tiya ibnaha wa an yushhida man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri sahabat yang mulia Bashir bin Sa'ad berkata kepada suaminya, tolong berikan seorang gulam, seorang budak kepada anakku yang ini. Dia semangat agar suaminya memberikan sesuatu kepada salah satu anaknya dan memintanya untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Maka Nu'man bin Bashir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini menyampaikan bahwa sahabat Bashir bin Sa'ad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa istrinya meminta kepada beliau untuk memberikan seorang budak kepada anaknya dan tidak kepada yang lainnya. Artinya kepada salah satu dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alahu ikhwah, apakah anak tersebut memiliki saudara-saudara? Maka beliau menjawab, na'am, mereka bersaudara sekian orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fakullahum a'taita mithla ma a'taitah, apakah semua mereka engkau berikan apa yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab, la, tidak, hanya untuk dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, falaysa yasluhu hadza, ini tidak boleh kamu lakukan. Wa inni la asyhadu illa 'alal haqq, dan aku tidak mau menjadi saksi kecuali kepada kebenaran. Artinya ini adalah sesuatu yang tidak benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menjadi saksi atas hal tersebut. Subhanallah. Di dalam sahabat yang mulia ini, di dalam hadis yang mulia ini, Bashir radhiyallahu anhu memberikan seorang budak kepada salah satu anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya karena dia tidak memberikan hal yang sama kepada anak-anak yang lainnya. Padahal beliau seorang sahabat, anak-anaknya pun sahabat. Nah, Nabi mengatakan itu tidak benar dan aku tidak mau menjadi saksi terhadap sesuatu kecuali yang benar. Nah, maka kata Syekh, fala adlu bainal aulad min a'zami asbabi sa'adatil usar. Sikap adil di antara anak-anak merupakan dari sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga yang sangat besar. Sebagian anak benci kepada ayahnya, sebagian mereka tidak nurut kepada ayahnya, sebagian mereka malas jumpa dengan ayahnya, sebagian mereka sensitif dengan ayahnya, sebagian mereka tidak mau ngobrol dengan ayahnya, dan seterusnya, disebabkan ayah mereka yang memperlihatkan ketidakadilannya di antara mereka. Karena sikap ayahnya yang memperlihatkan bahwa dirinya lebih peduli kepada sebagian yang lainnya, kepada sebagian anaknya, dan tidak kepada sebagian yang lainnya. Dan tentunya seorang ayah dan seorang ibu tidak akan nyaman di dalam rumahnya apabila sebagian anaknya mencintainya, tetapi sebagian yang lainnya justru benci, justru marah dan tersinggung dengannya. Sebagian anak-anak yang dekat dengannya, sedangkan sebagian yang lainnya justru menjauh dirinya karena ketidakadilan dia dalam memperlakukan mereka. Dan ini sesuatu yang sering terlihat oleh kita di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau anaknya, sebagian anaknya kaya, punya karir, Masya Allah, sering dijenguk, sering didatangi, anaknya itu sering digendong sama dia, Tapi dengan anaknya yang miskin, jarang dijenguk, jarang ditelepon, jarang digendong anaknya. Subhanallah, ini nggak boleh. Anak yang tampan, anak yang
cantik sering dibawa pergi, ya, sering dibawa jalan-jalan, ya, sedangkan anak yang kurang cantik, yang kurang tampan jarang dibawa jalan. Ini nggak boleh. Ini ketidakadilan. Ini menjadi sebab mereka berperang di antara mereka. Ini menjadi sebab mereka bertengkar sesama mereka, saling dengki, saling iri, dan menyebabkan sebagian mereka benci kepada orang tua mereka yang mengakibatkan mereka tidak mau nurut kepadanya. Bukankah kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sebuah pelajaran penting buat kita dalam hal ini? Nah, di mana Nabi Yusuf alaihissalam sempat mau dibunuh oleh saudara-saudara kandungnya. Apa sebabnya? Sebabnya, ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam lebih dicintai oleh Yaqub alaihissalam dan mereka melihatnya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Ya. Ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Yusuf dan Binyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada daripada kita. Nabi Yaqub alaihissalam memperlihat kepedulian beliau yang lebih kepada Yusuf alaihissalam dan saudaranya Binyamin ketimbang saudara-saudara yang lainnya, sehingga mengakibatkan mereka benci kepada Yusuf dan iri kepadanya. Maka mereka pun ingin membunuhnya di awal kisah. Tetapi ya, salah satu dari mereka nggak setuju kalau Yusuf alaihissalam dibunuh, ya, karena Yusuf saudara kandung mereka. La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb. Jangan dibunuh, kita buang saja dia ke dalam sumur yang dalam. Ya, alhasil Yusuf alaihissalam mereka buang ke tengah-tengah hutan, ke dalam sumur yang dalam. Kemudian Yusuf alaihissalam dijual kepada Raja Mesir dan anaknya. Maka pelajaran yang bisa kita petik, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Yusuf alaihissalam, kata para ulama, bahwa orang tua walaupun dari sisi cinta, pasti yang namanya cinta tidak bisa disamakan. Pasti ada sebagian anak yang lebih kita cintai daripada sebagian yang lainnya. Pasti ada sebagian anak yang hati kita lebih terpikat dengannya ketimbang yang lainnya. Tetapi seorang ayah tidak boleh memperlihatkannya. Seorang ibu tidak boleh memperlihatkan hal tersebut kepada yang lainnya. Dia harus memperlihatkan keadilan di antara mereka. Dia humanis dengan semua mereka, humoris dengan semua mereka, akrab dengan semua mereka, ya, supel dengan semua mereka. Dengan sebagian anak dia supel, dengan sebagian yang lainnya dia jaim. Ya, sebagian anak ya sering dijenguk, sebagian yang lain tidak. Apalagi jika sebabnya adalah dunia. Itu benar-benar menyedihkan sebagian anak yang tidak dipeduli dan diperhatikan. Dan gini kita lihat ya sendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Anak yang kaya akan lebih sering dijenguk, ya. Cucunya dari anak yang kaya lebih sering diperhatikan, lebih sering digendong, nah, daripada cucunya dari anak-anaknya yang miskin. Allahul musta'an. Yang pertama, ini adalah sebuah dosa antara dia dengan Allah. Yang kedua, ini akan mengakibatkan kejelekan terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya sesama mereka. Nah, fattaqullah, ya. Kita harus bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan harus takut kepada Allah Jalla wa'ala. Fala adlu bainal aulad min a'zami asbabi sa'adatil usrah. Sikap adil di antara anak-anak merupakan sebab besar kebahagiaan rumah tangga. Baik, berikutnya kata Syekh, wa min asbabi sa'adatil usar husnul dhanni bainaz zawjain. Nah, ini sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah, yang seringkali kita menyelisihi dan melanggarnya. Nah, ya. Kata Syekh, di antara sebab kebahagiaan rumah tangga adalah saling berbaik sangka di antara kedua pasangan suami istri. Jangan suka berburuk sangka. Ya, dikit suaminya telat pulang, udah buruk sangka, ini kayaknya mau poligami nih. Ya. Begitu pula kaum wanita, ya begitu pula kaum suami. Jangan gara-gara istri belum ngangkat api, ini kayaknya emang istri ya
suka seperti memang sengaja nggak ngangkat ini. Memang nggak peduli kalau suami yang nelpon. Padahal si istri sedang di kamar mandi cebokin anaknya. Padahal si istri sedang di dapur memasak untuknya. Padahal si istri sedang ngepel, padahal istri sedang memakai make up untuk pangerannya yang mau pulang dan sebagainya. Maka kata Syekh, az-zawju yadkhulu ila baiti zawjiyah wa huwa yuhsinu dhanna bi imra'atihi. Nasihat penting ini buat kita semua yang sudah menikah dan buat yang belum menikah sebagai bekal. Kata Syekh, seorang suami ketika masuk ke rumah tangganya, ke rumahnya, hendaknya dia masuk dalam keadaan berbaik sangka kepada istrinya. Fi muamalatiha wa fi tasarrufatiha, dia berbaik sangka terhadap pekerjaan dan tindak tanduk istrinya. Kata Syekh, idza tasarrafatiz zaujatu wa akhta'at fassarahu ala husni dhann. Apabila dia melihat istrinya keliru dan melihat tindak tanduk istrinya yang tidak baik, dia menafsirkannya dengan sangkaan yang baik. Wal tamasalah al makhraj, dia berusaha mencari kemungkinan yang baik. Wa hamalahu al mahmal al hasan, dia bawa kepada kemungkinan yang baik. Wa idza balagha al amru aqsah, dan apabila dia melihat tidak mungkin dibawa kepada makna yang baik, tidak mungkin bisa dikembalikan kepada kemungkinan yang baik, kesalahan yang terjadi dari istri tersebut, maka hendaknya dia katakan zillatun min aqil, ini sebuah kekeliruan dari orang yang berakal. Karena anak Adam adalah sumber kesalahan dan kekeliruan, dan istriku anak Adam, dia bukan keturunan malaikat. Istriku keturunan Adam, bukan keturunan malaikat. Dan Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, banyak salahnya. Falam yahmil 'alaiha, maka dia pun tidak bersikap dengan sikap yang tak terpuji terhadap istrinya. Ini penting jamaah. Ini nasihat pertama untuk kaum suami ya. Setelah ini untuk kaum wanita, imbang insyaallah. Ya, ini nasihat penting untuk kita perhatikan kaum suami ayyuhal ikhwah. Kata Syekh, seorang suami ketika masuk ke rumahnya hendaknya dia masuk dalam keadaan hatinya berbaik sangka kepada istrinya terkait dia pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya. Dia masuk dalam keadaan kok rumah kotor, berbaik sangka aja. Mungkin tadi si istri kecapean karena memasak, karena cebokin anak-anak Jangan langsung kita berburuk sangka, ini nggak sempat nyapu pasti karena lalai dengan HP-nya. Ini pasti karena ini dan itulah. Kita mau makan kok nasinya agak keras atau mungkin terkadang sebagian masakan kehausan, berbaik sangka saja. Mungkin saat dia memasak dia harus meninggalkan dapur menyusui anak kita. Dia harus pergi dari dapur cebokin anak kita dan sebagainya. Dan yang paling sering, kejadian paling sering yang membuat kita kaum suami terkadang marah-marah sama istri kita, masalah apa ya ikhwan? Coba kalau antum bagi dong pengalamannya. Bang Kanzai atau Abu Khaisa atau siapa, hal yang sering kali terjadi dari istri kita dan terkadang kita suka marah dengan kejadian tersebut. Apa kira-kira? Pak Bimo atau yang lain-lainnya? Tidak ingat Ustaz, selama ini fine-fine saja alhamdulillah. Enggak mungkin, saya enggak percaya. Tidak ingat Ustaz. Oh, tidak ingat, bukan tidak ada ya? Iya ada, tapi tidak ingat apa ya? Masya Allah. Lambat ngangkat telepon kita, betul? Kayaknya hampir suami deh mengeluhkan ini ya. Ditelepon berulang kali dalam 10 kali ditelepon ketika kita di luar rumah baru sekali ngangkat. Kita udah miss call dan telepon berulang kali nggak diangkat-angkat.
kita marah-marah, ya, pulang marah-marah, ya, dan bersikap kasar karena telepon karena istri nggak ngangkat telepon ketika kita menelponnya. Padahal kalau kita mau berbaik sangka ketika istri kita nggak mengangkat HP dan kita sudah menelponnya berulang kali, padahal kita bisa berbaik sangka. Bisa jadi dia sedang di dalam kamar mandi, dia sedang masak, sedang menyusui anak kita, sedang ngepel, sedang ini dan itu. Maka kata Syekh, fasaru ala husni dhann. Kalau engkau melihat ada tindakan yang keliru dari istrimu, hendaknya engkau menafsirkannya dengan hati yang berbaik sangka. Naam, ya. Istri pulang kajian, ya agak sedikit terlambat, ya berbaik sangka saja. Ya, mungkin ada beberapa teman yang ia jumpai dan tidak mungkin dia tinggalkan begitu saja, ya. Atau hal-hal lainnya kita bawa kepada kemungkinan yang baik. Naam. Dan seandainya, ya kata Syekh, dan seandainya pun dia tidak bisa membawanya kepada kemungkinan yang baik, dia berusaha, mungkin maksudnya ini, mungkin karena ini dan itu, tidak bisa dibawa kepada kemungkinan yang baik, maka kata Syekh, anggaplah itu sebuah kesalahan darinya. Dan dia sebagai anak Adam, anggaplah itu sebagai kesalahan dari orang yang berakal dan sebagai seorang anak Adam. Karena istri kita bukan keturunan malaikat, sebagaimana kita bukan keturunan malaikat, tetapi semua kita keturunan anak Adam. Yang Nabi SAW katakan, kulli bani Adam khata'. Seluruh anak Adam banyak salahnya, banyak kesalahannya. Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu suka kufur dan suka melakukan kezaliman. Maka dengan itu, ya, kita nggak suka marah-marah, ya, dengan anggota keluarga kita. Ini nasihat Syekh kepada kaum suami. Demikian juga kaum wanita. Kata Syekh, wa zaujatu tuhsinu dhanna bi zawjiha. Nih, ibu-ibu tolong dengar baik-baik, ya. Wa zaujatu tuhsinu dhanna bi zawjiha. Seorang istri juga harus selalu berbaik sangka kepada suaminya. Jangan suaminya terlambat pulang kajian, marah-marah, ini pasti nongkrong nih. Telat pulang ke rumah setelah sholat subuh, ini pasti ngopi terlalu lama nih, ya. Tulah ikhwan tuh, tulah abak tuh. Kalau ada jumpa sesama mereka lupa mana istri ya. Pada suaminya sedang sholat syuruk di dalam masjid. Pada suaminya nunggu syuruk. Setelah sholat subuh suaminya berzikir, baca Al-Quran, menunggu syuruk. Setelah pulang syuruk, setelah selesai syuruk baru pulang ke rumah. Begitu sampai ke rumah, istrinya marah-marah, istrinya ngomel-ngomel. Kok telat banget sih pulangnya? Nongkrong ya? Ngopi ya? Kalau ngopi emangnya nggak bisa sebentar ya? Harus lama dan harus pulang terlambat seperti ini. Emang nggak tahu ya? Anak-anak hari ini sekolah semua tuh, semuanya belum pada mandi dan sebagainya. Subhanallah, ya. Suami, iya, ketawa-ketawa sendiri ketika baca HP, udah mulai berburuk sangka. Mencabut HP suaminya dan memeriksanya, ya. Allah musta'an, ya. Suami safar berburuk sangka, ini jangan-jangan suami poligami ini, harus telepon, harus sering video call ini, jangan-jangan sudah ada istri kedua di dalam kamarnya, ya. Selalu di video call dan dilihat, ya, kiri kanan atau dalam isi ruangannya ada istri lain apa enggak di sisinya, ya. Nggak boleh yang seperti ini. Wa zaujatu tuhsinu dhanna bi zawjiha. Seorang istri itu hendaknya berbaik sangka kepada suaminya. Wa tahmilu umurahu ala ahsanil mahamil. Hendaknya tingkah laku, sikap dan tindakan suaminya itu dibawa kepada kemungkinan terbaik. Seandainya suaminya mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan yang menurutnya keliru dan mungkin untuk dibawa kepada kemungkinan yang baik, bawalah kepada kemungkinan yang baik. Apabila dengan selain pasangan kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk berbaik sangka dan tidak boleh berburuk sangka, maka kepada anggota keluarga dan terkhusus pasangan hidup kita harus lebih berbaik sangka dan harus lebih menjauhi sifat berburuk sangka. Apabila sesama muslim, secara umum Allah katakan,
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka buruk, berburuk sangka kepada orang lain. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena berburuk sangka itu adalah sebuah dosa. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian suka berburuk sangka kepada orang lain, karena praduga itu merupakan ucapan yang paling dusta. Bahkan sebagian ulama salaf menyatakan, jauhilah olehmu sikap yang seandainya engkau benar, engkau tidak mendapatkan pahala, dan jika salah engkau berdosa, yaitu berburuk sangka, berpraduga. Ketika kita berpraduga kepada manusia terhadap suatu keburukan, seandainya sangkaan kita itu benar, kita nggak mendapatkan pahala, ya kan? Dan seandainya dugaan kita yang buruk tersebut salah, kita justru dapat dosa. Maka untuk apa dipertahankan? Nah, buruk sangka sumber kehancuran rumah tangga jamaah. Karena apabila seorang suami sudah tidak lagi percaya kepada istrinya, selalu berburuk sangka kepada istrinya, si istri juga demikian. Ketika suaminya keluar dari rumahnya, dia selalu berburuk sangka kepada suami. Si suami juga demikian, setiap kali keluar dari rumahnya selalu berburuk sangka kepada istri yang ditinggalinya. Maka rumah tangga tersebut nggak akan pernah bahagia dan tidak akan bertahan lama. Akan berujung dengan perceraian. Seandainya tidak langsung berujung dengan perceraian, maka rumah tangga tersebut berada di dalam kesempitan di antara mereka. Rumah tangga tersebut berada di dalam keterpurukan dan mereka tidak saling membahagiakan antara satu sama yang lainnya. Sebabnya apa? Karena mereka tidak lagi saling percaya di antara mereka. Bahkan saya melihat, dan ini bukan curhat pribadi ya, alhamdulillah saya tidak demikian dengan istri saya, walillahilhamd. Sebagian pasangan suami istri, HP-nya itu pasang pin agar suami nggak bisa buka HP dia. Suami pun pasang pin di HP-nya agar istrinya tidak bisa membukanya. Jujur, di antara antum ada yang seperti itu? Masya Allah ya. Si istri punya akun media sosial dengan pin yang tidak boleh diketahui oleh suaminya. Si suami juga punya akun media sosial dengan pin yang tidak boleh diketahui oleh istrinya. Apa ini? Ini adalah pintu perpisahan di antara mereka. Pintu kerusakan di antara mereka. Ini adalah sebab hilangnya sakinah, mawaddah, dan rahmat di dalam rumah tangga. Karena bagaimana mungkin seorang suami akan nyaman, tentram dengan istrinya yang dia berburuk sangka kepadanya, dan si istrinya pun berburuk sangka kepadanya. Tidak akan mungkin dua pasangan suami istri sakinah, mawaddah, dan rahmat, sedangkan mereka saling berburuk sangka di antara mereka. Ya. Sehingga si suami tidak mau diketahui pin yang ada di HP-nya oleh istrinya, si istri juga demikian. Si istri tidak mau diketahui pin akunnya di media sosial oleh suaminya, si suami juga demikian. Si suami kalau sedang di luar rumah tidak mau diketahui di mana posisinya oleh si istri juga demikian. Si istri berburuk sangka kepada suami yang sedang di luar rumah, si suami yang sedang di luar rumah juga berburuk sangka kepada istri yang ditinggalinya. Bagaimana mungkin rumah tangga yang seperti ini akan merasakan sakinah, mawaddah, dan rahmat? Makanya di antara para ulama ketika mensyarah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang berbunyi, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'a. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan selalu mandi bareng dan kami saling merebutkan air. Sebagian ulama ketika membahas hadis ini menyebutkan bahwa tidak ada batasan aurat antara dua pasangan suami istri. Mereka menyebutkan di antara pelajaran yang dapat, di antara pelajaran indah yang lahir dari sikap keterbukaan yang seperti ini adalah
di mana dua pasangan suami istri akan saling percaya di antara mereka dan tidak saling berburuk sangka. Apabila ya mereka tidak ada batasan aurat di antara mereka, si istri tidak pernah malu, ya tak takut memperlihat seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut kepada si suami juga demikian. Hal-hal yang lain. Coba lihat sebagian manusia, ya, dan introspeksi diri jika ada di antara kita yang seperti itu. Jangankan melakukan mandi bareng, mandi bersama, ya. Bahkan sebagian mereka tidak mau semeja makan dengan pasangannya. Sebagian mereka tidak mau PIN HP-nya diketahui oleh pasangannya. PIN akun media sosialnya tidak mau diketahui oleh pasangannya. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia tidak mau diketahui oleh pasangannya, oleh pasangannya di mana dia berada. Kenapa? Karena mereka saling berburuk sangka di antara mereka. Kalau dia beritahukan kepada pasangannya, saya berada di sini, ya pasti pasangannya itu akan berburuk sangka, akan bertanya, ngapain kamu di situ dan sebagainya. Ya ikhwan, kalau kita dengan sahabat-sahabat di luar rumah bisa berbaik sangka, kenapa dengan anggota keluarga kita sendiri kita tidak saling berbaik sangka? Sungguh indah sebuah rumah tangga, si istri berbaik sangka kepada suami yang sedang di luar rumah. Ketika suaminya pulang sedikit terlambat, sedikit telat, dia pun berbaik sangka. Ya, dia menunggu suaminya dengan wajah yang ceria dan membahagiakan suaminya ketika masuk ke dalam rumahnya. Si suami juga demikian. Maka akan terwujud sakinah, mawaddah dan rahmat di antara mereka. Kemudian kata Syekh, wa ya'fu kullu wahidin an zillatil akhar. Hendaknya setiap pasangan suami istri saling memaafkan di antara mereka atas kesalahan yang terjadi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Ini hadis yang hendaknya menjadi landasan kita dalam rumah tangga, ayyuhal ikhwah. Ini hadis, ya, hendaknya selalu hadir di dalam hati kita setiap kali kita melihat kekeliruan dari pasangan hidup kita. Ini nasihat buat saya pribadi yang pertama kali, dan buat antum dan antuna semua yang ana cintai karena Allah Jalla wa Ala. Nabi mengatakan, la yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki, seorang suami, benci, marah kepada mukminah, seorang istri, karena suatu kesalahan yang ia lakukan, sedangkan pasangannya itu memiliki kebaikan-kebaikan lain yang bisa membuatnya ridha dan sayang kepadanya. Kata para ulama, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sebaik-baik sikap dalam menyikapi pasangan kita yang melakukan kesalahan adalah at-taghaful. Adalah sikap at-taghaful, cuek, melupakan, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat. Ya, pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak melihat kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Dengan tanpa menghalangi kita untuk meluruskan pasangan kita ini kepada sesuatu yang lebih baik, ya. Tanpa meninggalkan sikap menuntun dia kepada sesuatu yang lebih sempurna. Subhanallah, ini petunjuk nabawi yang sangat indah, ya. At-taghaful, bersikap cuek, bersikap seakan-akan tidak tahu, bersikap lupa terhadap pasangan, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh istri kita. Di dalam hadis ini Nabi katakan, janganlah seorang mukmin benci, marah terhadap istrinya karena suatu kesalahan yang ia lakukan. Karena seandainya istrinya memiliki suatu kesalahan, tetapi istrinya memiliki banyak kebaikan yang seandainya dia melihat dan mengingatnya, dia akan cinta kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya.
Anggaplah istri kita memiliki kesalahan A, B, C, dan sebagainya. Maka sungguh dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan dia lainnya yang sampai ke Z, itu akan membuat kita tetap cinta, sayang, dan lupa terhadap kesalahan yang sedang terlihat oleh kita darinya. Hanya dengan mengingat bagaimana kesakitan istri kita ketika mengandung anak kita selama 9 bulan di dalam perutnya. Di saat istri kita hits menjelang persalinan. Di saat istri kita mengeluarkan bayi kita dari perutnya, dia rela anggota tubuhnya dirobek, bercucuran darah keluar dari tubuhnya untuk melahirkan sebuah hati kita. Setelah itu dia harus merasakan pedihnya pasca operasi, sakitnya bekas operasi. Dia juga harus menyusui anak kita selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun tersebut dia susah tidur. Di saat dia sedang nyenyak tidur, tiba-tiba anak kita menangis. Dia pun harus bangun menyusuinya. Dan kita pura-pura nggak dengar anak kita sedang menangis. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, ini bukan lebay. Ya, ini bukan lebay. Ini petunjuk Nabawi SAW. Ini bukan pembelaan terhadap kaum wanita yang berlebihan, tetapi ini adalah perintah dan arahan dari Nabi kita SAW. La yafuruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khunuqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami marah kepada istrinya, benci kepada istrinya karena suatu kesalahan yang ia lakukan, sedangkan istrinya memiliki banyak kebaikan di sisi lain yang andai kata dia melihat dan mengingatnya, dia akan tetap cinta, sayang, dan lupa terhadap kesalahan yang sedang ia lakukan. Nah, demikian pula terhadap kaum wanita. Ketika dia melihat suatu kesalahan dari suami, hendaknya dia banyak mengingat kebaikan suaminya yang masih lebih banyak dari kesalahannya. Karena memang sebagian wanita kalau melihat suatu kesalahan dari suaminya, seakan-akan suami yang nggak pernah berbuat baik kepadanya, hanya karena satu kesalahan. Ya, Ustadz kok main nuduh aja terhadap kami kaum wanita? Itu bukan tuduhan saya, itu hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Ketika sebagian wanita protes, kenapa Nabi menyampaikan bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum wanita, mereka protes. Maka Nabi sebutkan salah satu sebabnya yakfurnal ashir, mereka suka kufur terhadap kebaikan suami mereka. Sehingga Nabi mengatakan, lau ahsana ilaihinna ahadukum ad-dahr thumma asa'a ilaiha laqalat ma ra'aitu minka khaira atau syai'an. Maka maqal, seandainya salah satu di antara kalian melakukan kebaikan terhadap istrinya sepanjang masa, sepanjang hidupnya, dengannya kemudian dia melakukan suatu kesalahan, suatu kejelekan terhadapnya, maka si istri akan berkata, aku nggak pernah hidup bahagia sama kamu. Kamu itu nggak pernah baik sama aku. Kamu itu nggak pernah lembut sama aku. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu. Wanita yang seperti ini sudah Nabi beritakan semenjak masa beliau. Lalu bagaimana seandainya Nabi kita SAW hidup hari ini dan melihat bagaimana kedurhakaan, kekasaran sebagian kaum wanita terhadap suami mereka, ya, hanya karena suatu kesalahan dia mengatakan atau dia bersikap dengan sikap yang mengesankan seakan-akan suami nggak punya kebaikan sedikit pun terhadap dirinya. Alhasil jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kita harus introspeksi diri. Seorang suami harus introspeksi diri. Bagaimana selama ini dia terhadap istrinya? Apakah dia telah menjalankan petunjuk Nabi SAW ataukah belum? Demikian pula seorang istri, hendaknya dia banyak introspeksi diri. Apakah selama ini dia telah menjalankan petunjuk-petunjuk Nabi SAW terhadap suaminya? Dan semua kita anak Adam, semua kita berlumuran dosa, dan semua kita memiliki kesalahan yang banyak. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata',
Wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak kesalahannya, suka berbuat kesalahan. Ya. Jangan kita berkata kepada pasangan kita, kenapa sih kamu bisa jatuh ke dalam kesalahan yang seperti itu? Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan itu? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena pasangan hidup kita anak Adam, bukan anak malaikat. Itu jawabannya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak bertobat pula. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Nah, malam ini agak sedikit berat kepalanya. Nah, Ustaz, jazakallah Ustaz untuk pengingatnya atas penjelasan dari Asbab Sa'adatul Usra ini, insyaallah. Alhamdulillah di sini sudah ada yang bertanya. Yang pertama dari Akhi Nugraha. Bismillah, Afwan Ustaz, jika ada harta waris dibagikan tidak sesuai syariah, apakah anak keturunan wajib menggantikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya? Jika tidak mampu, apakah itu tergolong utang? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah ya. Ini barakallahu fiik Bang Kanzi. Agar anak tidak salah menjawab, boleh diulangi pertanyaan tersebut terkait utang tadi. Pertanyaannya, jika ada harta waris kemudian dibagikan namun tidak sesuai syariat, apakah anak keturunan wajib menggantikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya? Jika tidak mampu, apakah tergolong utang? Demikian pertanyaannya. Masya Allah ya. Jelas dalam hal ini tentunya yang melakukan kesalahan ini adalah orang tua mereka ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wala tazinu waziratun wizra ukhra. Suatu jiwa tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh selainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika dia mampu mengembalikannya, maka dia wajib mengembalikannya karena dia tahu itu adalah hak orang lain yang telah dia terima. 6. Dan hal yang dimaklumi bersama bahwa hak anak Adam harus dikembalikan kalau dia mampu melakukannya. Tapi kalau dia sudah tidak mampu dan dia pun tidak mengetahui sebelumnya, maka hendaknya dia banyak beristighfar kepada pemilik hak tersebut. Ya, kepada pemilik hak tersebut dan memperbanyak sedekah atas nama orang tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yang disebutkan oleh para ulama dalam hal yang seperti ini. Nah, ya Ustazi, syukran untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya ya Ustazi. Yang pertama, apa yang dijelaskan tadi tentang kurang adilnya kelakuan ayah kepada anak-anaknya sehingga hubungan anak-anak dengan ayahnya kurang hangat dan enggan berkomunikasi dengan baik. Lalu bagaimana sikap seorang istri bila menghadapi hal tersebut? Karena suami kalau diberikan masukan dari istri cenderung malah marah. Itu yang pertama Ustaz, tafadhol. Masya Allah. Yang pertama, seorang istri harus bersabar menyikapi suami yang seperti itu. Yang kedua, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Karena hidayah itu di tangan Allah. Dan ini juga perkara yang membutuhkan hidayah. Ya. Ketidakadilan seseorang dalam sesuatu yang semestinya dia adil, itu menunjukkan dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersikap adil. Maka kita harus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepadanya. Karena apabila dia mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, tentu dia tidak akan demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tetap memberikan nasihat dan tidak boleh bosan atau berhenti hanya karena suami yang marah. Tetapi hendaknya dia memperhatikan caranya. Dia berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang hikmah. Definisi hikmah itu kata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah fi'lul ladzi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat
dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, tidak bisa secara lisan, dia berikan secara tulisan. Dia letakkan buku di kamar tidurnya atau di meja makan ya. Bersikap adillah di antara anak-anak. Nah, atau buku yang semakna dengan itu. Mudah-mudahan dengan itu suami akan menerimanya. Yang berikutnya, seandainya dari sisi suami dia tidak bisa memberikan arahan dan teguran, maka dia kumpulkan anak-anaknya. Dia berikan pemahaman kepada anak-anaknya agar yang tidak mendapatkan perhatian yang sama dari suaminya tidak bersikap dengki kepada saudaranya yang mendapatkan perhatian yang lebih dari ayahnya. Ini penting. Ya, dia hendaknya sampaikan kepada anak-anaknya yang tidak mendapatkan perhatian yang sama agar mereka tidak bersikap tidak baik terhadap saudara kandung mereka yang mendapatkan perhatian dari ayahnya. Karena itu adalah kesalahan ayahnya. Jangan karena kesalahan ayah mereka bersikap tak terpuji sesama mereka. Ini perlu disampaikan. Nah, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di antara anak-anak kita. Khawatirnya pas kita nggak ada di rumah, ya, anak yang tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya memukuli adiknya yang di bawah. Biasanya kan yang lebih tua ya, yang kurang mendapatkan perhatiannya, akhirnya dia memukul adiknya, membuli adiknya, atau ketika di luar rumah dia nggak mau setia dengan adiknya, dia nggak mau adiknya jalan bersamanya. Sebabnya apa? Sebabnya ketika di rumah adiknya mendapatkan perhatian yang lebih daripada dirinya dari orang tuanya, apalagi mereka masih berumur mumayyiz, atau bahkan sebagian mereka yang sudah baligh sekalipun bisa seperti itu. Maka sang istri ketika melihat suami yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya, maka dia hendaknya pandai mempersatukan anaknya, ya, pandai menciptakan sikap setia dan saling memaafkan di antara mereka sebagai seorang ibu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, mohon trik-triknya menghadapi sikap suami yang kekanak-kanakan. Contohnya, bila menghadapi masalah kecil sikapnya terlalu berlebihan. Sebaliknya bila ada masalah serius dihadapi dengan santai. Mohon trik selain kata sabar ya Ustaz. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiik. Ini kok banyak ummahat ya yang curhat ya. Apakah karena suami lebih dominan, lebih dominan suami yang zalim kepada kaum wanita, atau karena kaum suami yang tidak mau curhat? Saya jadi bingung nih, selain kata sabar, apa nasihatnya? Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri mengatakan, wajadna khaira aishina bisabr. Keindahan dalam kehidupan kami itu kami dapati dengan sabar. Dan puluhan ayat dalam Al-Quran berbicara tentang sabar. Dan para sahabat Nabi tidak pernah bosan dengan nasihat sabar dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ajak suami ke majelis ilmu agama. Karena ilmu agama akan merubah seseorang. Dengan ilmu agama, seseorang itu akan bersikap ya, hikmah dalam menyikapi sesuatu. Dia akan tahu kapan dia harus bersikap tegas dan kapan dia harus bersikap lembut. Itu dengan ilmu agama seseorang akan bisa hikmah. Yang ketiga, hendaknya terlebih dahulu seorang istri berbaik sangka kepada suaminya. Karena bisa jadi hal yang menurut dia si suami harus ya serius menyikapinya, menurut suami itu sesuatu yang nggak perlu seserius itu. Demikian pula dalam hal yang menurut dia mestinya suami nggak perlu seserius itu, mungkin suami melihat memang harus seserius itu, harus saling berlapang dada. Nah, yang keempat, trik yang keempat, hendaknya dia mengingatkan suaminya seandainya memang sikap suami tersebut tidak tepat. Hendaknya dia pandai-pandai mengingatkan suaminya terhadap akibat
yang muncul dari sikap suaminya yang tak terpuji tersebut. Di saat dia sedang duduk santai, apalagi sedang majelis ilmu agama ya, sedang selesai salat ya. Jangan ketika suami sedang ya capek pulang kerja atau mungkin wajahnya sedang ya menunjukkan dia sedang tidak nyaman ya, sedang ya tidak senang, banyak dikritik ya. Seorang istri lebih tahu kapan dia harus masuk kepada suaminya dan kapan dia berbicara dengannya. Dia ingatkan, abang masih ingat dulu begini kejadian ini dan itu disebabkan kita ya. Dia mengeluarkan kata kita agar suami tak tersinggung karena kita waktu itu tidak serius menyikapinya ya. Hal yang semestinya kita bersikap serius, kita justru sepele. Dan ingat enggak hal-hal ini yang semestinya hal-hal yang terjadi ini yang semestinya kita bersikap ya tidak keras ya, kita justru bersikap keras sehingga mengakibatkan ini dan itu. Maka dengan itu suami akan tersadarkan insyaallah, karena seorang mukmin itu seperti yang Nabi katakan, innal mu'min la yuldagu min juhdin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan tersengat dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Seorang mukmin itu akan berusaha untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama lebih dari sekali atau berulang kali. Nah, kemudian barakallahu fiik, jangan lupa doakan suamimu. Suamimu anak Adam, dia butuh hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya, hendaknya sering-sering melihat kepada kaum wanita yang di bawah anti. Sekurang-kurang ya suami anti pasti masih banyak di sana kaum wanita yang suaminya lebih kurang ya, lebih di bawah suami anti, dan dia lebih sempurna agama dan dunianya daripada anti, sehingga anti tidak meremehkan nikmat suami yang Allah berikan kepada anti. Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru an la tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Melihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah atas kalian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari ini nggak tahu seorang atau Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana solusinya? Ada seorang ayah selalu menekan dan memarahi anak dalam menegakkan sunnah, dan sang ayah selalu melarang anak itu untuk mengikuti sunnah, dan anak tersebut adalah seorang akhwat. Apa yang harus dilakukannya Ustaz? Demikian, mohon nasihatnya dan solusinya Ustaz. Masya Allah. Yang pertama, lihatlah bagaimana para sahabat dahulu menyikapinya. Nah, karena ini bukan kasus baru. Itu kasus dan ujian yang menimpa setiap mereka yang kondisinya sama dengan anti sepanjang masa, dari semenjak masa Nabi SAW sampai hari ini. Hiburlah diri anti dengan ujian-ujian yang semisal dengan itu, atau bahkan yang lebih parah, yang lebih berat dari itu, yang telah menimpa kaum muslimat sebelum anti, baik dari mereka para sahabiat di masa Nabi SAW ataukah kaum muslimat setelah itu. Bahkan ya di sini dulu ada suatu tempat lah ya, dulu ada seorang wanita jilbab dan cadarnya dibuang, dibakar oleh keluarganya, dan dia satu-satunya akhwat yang ngaji di kabupatennya itu. Bahkan di kabupatennya saat itu ya, dibakar cadarnya. Bahkan dia pernah ditampar dengan tamparan yang sangat keras oleh abang kandungnya, dan orang tuanya tokoh bidah di kampung. Setiap ada ritual-ritual bidah, dia tidak mau melakukannya. Nah, dia pergi ke rumah ya seorang ikhwan ya, ke seorang ikhwan yang ikhwan ini punya kakak walaupun belum ngaji ya, dia menghibur dirinya dengan mereka. Nah, ini sunnatullah ya, sunnatullah ya.
Sering-seringlah menghibur diri dengan mereka yang telah mendapatkannya, bahkan dengan hal yang lebih berat dari itu, dari kalangan para sahabiah. Sumayyah radhiyallahu anha, mohon maaf, ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal sampai meninggal dunia. Sebelum ditombak kemaluannya, beliau dimutilasi, diludah, ditampar, ditendang, disiksa. Beliau, suami beliau Yasir, dan anak beliau Ammar, sampai terakhir beliau ditombak di bagian kemaluannya oleh Abu Jahal sampai meninggal dunia. Apa kesalahan beliau? Tiada kesalahan yang beliau lakukan terhadap masyarakat, kecuali karena beliau mentauhidkan Allah, meninggalkan ritual-ritual syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah saat itu, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi bid'ah ini yang dilakukan oleh masyarakat Mekah hari saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bersikap hikmah dan lemah lembutlah kepada orang tuamu. Karena yang demikian itu disebabkan kebodohan orang tua. Dan sebab yang membuat orang tua seperti itu adalah kasih sayang kepada anaknya. Karena dia menganggap apa yang dianut oleh anaknya adalah sebuah kesesatan, dan dia tidak ingin anaknya sesat. Namun dengan cara dia sebagai yang jahil terhadap agama ini. Dan sebagaimana yang dikatakan al-jahlu bisya'adullah, manusia ini akan memusuhi sesuatu karena dia tidak mengenalnya. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Maka kewajiban anti adalah mendoakan orang tua untuk memahami sunnah Nabi. Kewajiban anti adalah menyampaikan sunnah Nabi kepada kedua orang tua anti dengan cara yang hikmah. Dan perlakukanlah mereka sebagai kedua orang tua anti yang anti yakini mereka adalah dua pintu surga anti. Dan perlihatkan kepada mereka bahwa anti adalah seorang anak yang berbakti kepada mereka. Dengan itu lambat laun akan luluh hati mereka, dan akan paling tidak minimnya mereka membiarkan anti menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan hidayah kepada orang tua kita dan saudari kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya Ustadz, di sini sudah ada yang raise hand. Jamaah dari Ham Ukhuwah Amerika dan Kanada diwakil oleh Ummu Ahmad. Tafadhol untuk Ummu Ahmad. Jazakumullahu khairan Kang Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Naam. Ahlan bik, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala keberkahan, perlindungan dan kemudahan bagi Ustaz, keluarga Ustaz dimanapun berada. Amin ya rabb wa laki bimithli. Alhamdulillah. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana bila di antara keluarga ada yang mempunyai istri tapi malasnya luar biasa. Banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh suami, dari mengurus anak, masak, bersih-bersih, dan suami bekerja. Istrinya pun ada pekerjaan tetapi hanya beberapa jam saja. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut? Karena si ibu dari suaminya ini sepertinya agak gergetan melihat menantu yang seperti itu, tetapi tidak ingin mencampuri rumah tangga anaknya. Ada satu lagi Ustaz, tapi mungkin setelah ini kalau Ustaz berkenan. Baik ya. Jadi bingung juga ya. Jadi dia sebagai seorang istri ngapain ya? Ya. Baik, yang pertama nasihat kepada kita seandainya ada di antara kita yang diuji dengan ujian yang seperti itu, dan tadi telah ada ya. Memang ini masalah sensitif. Kalau pihak keluarga suami masuk menyampaikannya melalui langsung kepada istri, ini mungkin akan menimbulkan api dalam rumah tangga mereka ya. Akan menjadi sebab istri tersebut benci kepada keluarga suaminya, atau bahkan mungkin akan menciptakan kejelekan dalam rumah tangga mereka. Maka nasihatnya, carilah cara yang paling hikmah, cara yang Anda mengetahui ini tidak akan menimbulkan kejelekan di antara mereka. Bagaimana cara? Ini tentunya relatif. Anda yang lebih tahu tentang watak wanita tersebut dan suaminya. Nah,
Kalau kepada wanita tersebut secara langsung lebih baik untuk tidak dilakukan. Khawatirnya akan menimbulkan kejelekan dalam rumah tangga mereka. Yang kedua, sampaikan kepada suaminya ilmu agama dan bagaimana seharusnya seorang istri itu di dalam rumahnya. Nah, dan hendaknya suaminya tersebut mendidik istrinya dengan ilmu agama, mengantarnya kepada majelis ilmu agama, karena dengan ilmu agama, karena dengan dia memiliki ilmu agama, dia akan berubah. Ilmu agama akan mengubahnya. Ilmu agama akan menuntunnya kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, adapun lebih dari itu, nasihat saya untuk tidak dilakukan. Karena itu perkara yang sensitif, apalagi seorang istri tersebut ya punya penghasilan sendiri atau punya sifat ya sensitif, dan tongkat komando pun lebih sering dia yang pegang dalam rumah daripada suaminya. Ini khawatirnya akan mengakibatkan kejelekan terhadap rumah tangga mereka. Nah, selain dari itu adalah mendoakannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Nah, silakan yang kedua. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Yang kedua adalah, Ustaz, bagaimana bila ada seorang anak autis tetapi dia sudah punya hafalan Quran dan dia bisa memimpin sholat? Apakah sholat di belakang imam anak autis bisa diterima? Kemudian kalau orang tua mencurahkan lebih banyak perhatian kepada anak autis ini dibanding adik-adik atau kakaknya yang lain, apakah orang tua yang seperti ini tidak adil? Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Barakallahu fiik, Allah yahfadzak. Yang pertama saya ingin tahu, anak yang autis itu kira-kira punya niat nggak dalam melakukan sesuatu? Yang anti tahu? Iya, punya Ustadz. Mengerti kalau dia lagi memimpin sholat. Baik, jawabannya selama syarat-syarat salat dia lakukan. Di antaranya adalah niat. Ya, karena saya kira yang anak pahami selama ini, anak autis itu nggak punya niat dalam melakukan sesuatu. Tapi kalau memang demikian, ya berarti sah salatnya selama dengan syarat. Syarat-syarat salat terpenuhi. Rukun-rukun salat pun dia lakukan. Wajibat salat juga tidak dia tinggalkan. Maka salatnya sah. Apabila dia aqra'uhum bi kitabillah, yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, dia baik sudah berumur balik atau dia belum berumur balik, masih mumayyiz. Karena ada sahabat Nabi yang umurnya baru 6 atau 7 tahun telah memimpin salat para sahabat Nabi SAW dan dia belum baligh. Dengan syarat itu ya, dia syarat salatnya terpenuhi, rukun-rukunnya dan wajibatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun perhatian orang tuanya kepadanya melebihi perhatian mereka kepada selainnya dari saudara-saudaranya, maka ini bukanlah sebuah ketidakadilan, tetapi ini adalah sebuah kebutuhan. Ya, oleh karena yang kata para ulama dalam bab nafkah, ya, pemberian itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, anak ini memiliki kekurangan ketimbang yang lainnya, maka tidak mengapa orang tua memberikan perhatian yang lebih kepadanya, karena itu adalah sebuah kebutuhannya. Dan sebenarnya itu bukan sebuah kelebihan untuknya yang memiliki kekurangan. Walaupun terlihat itu sebuah kelebihan, perhatian yang lebih di mata saudara-saudaranya, sebenarnya itu bukan sebuah kelebihan untuknya karena kekurangan yang ada pada dirinya. Maka orang tua harus pandai memberikan pengertian kepada anak-anak yang lain, bahwa orang tuanya itu memberikan perhatian yang lebih kepada saudara mereka tersebut karena kekurangannya, dan hendaknya mereka pun semestinya memberikan perhatian kepada adik mereka yang memiliki kekurangan, karena itu adalah darah daging mereka. Naam, barakallahu fiik. Mungkin sampai di sini gimana? Cukup ya, insyaallah. Baik Ustaz, karena waktunya sudah malam Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Harus istirahat juga. Baik, barakallahu fiik. Untuk Amar, mohon maaf, mungkin dibatasi saja sampai 2 pertanyaan ya. Masih ada pertanyaan yang terakhir, Ummu Amar. Sayang, beliau dari Amerika ya. Ya, jauh-jauh. Baik.
Ya, tadi udah 2 pertanyaan. Oh, udah cukup. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Kang Zai, Baik. Ustaz. Dan jawabannya alhamdulillah juga sudah didengar oleh umahat yang ada di sini, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jam 7 pagi ya Amerika ya? Jam 9? Hampir jam 10 pagi, Ustaz. Masya Allah. Selain dari Amerika, siapa nih yang dari luar Indonesia? Mana Bapak itu yang sering hadir dari Malaysia? Bapak siapa namanya? Oh, hari ini tidak hadir, Ustaz. Tidak hadir. Masya Allah. Ya, Pak Hairus Hamzah itu. Pak Hairul Hamzah. Selain Ummu Amar yang dari luar Indonesia, dari mana? Ada biasanya Rozana Ummu Rokoya itu dari Malaysia juga, Ustaz. Kemudian juga ada Ibu Firly di London. Boleh? Ada pertanyaan mungkin dari luar Indonesia? Ya, Boleh. karena di Indonesia alhamdulillah sering dapat kajian. Kanada ini ada sekitar 30 orang Ustadz yang hadir. Oh gitu. Pertanyaan yang masuk boleh kita utamakan, yang lain izinkan ya, karena kalau kita di Indonesia alhamdulillah banyak kajian offline ya. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan yang lain? Yang dari luar Indonesia? Kalau boleh ya satu lagi, nggak apa-apa Baik, Ustadz. baik. Fadhali barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, melihat pernikahan saya yang sudah lama berlangsung dan anak-anak saya sudah mulai dewasa. Yang satu belum balik, tetapi yang lainnya sudah balik. Tetapi sekarang karena saya sudah mulai belajar, banyak sekali pertentangan saya dengan suami dalam mendidik anak. Tetapi saya semakin mengerti bahwa saya harus menghormati suami saya. Sekali lagi mungkin di sini adalah jawabannya sabar, tetapi setelah sabar apalagi yang harus saya lakukan? Jazakumullahu khairan. Masya Allah ya. Sebelum menjawab ustadznya disekak duluan ya. Baik, setelah sabar ya. Baik, barakallahu fik. Yang pertama, jadikan suamimu itu sebagai pintu surga untuk anti. Masya Allah ya. Aduhai, beruntungnya anti apabila suami anti mendapatkan hidayah dan anti sebabnya. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah Jalla wa'ala memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau sebabnya, itu lebih baik daripada onta merah. Simbol kekayaan di masa itu. Apabila kita memiliki semangat dalam berdakwah, mengajak manusia mengenal tauhid dan sunnah, kenapa kita tidak memiliki semangat mengajak pasangan hidup kita sendiri untuk mengenal tauhid dan sunnah? Nuh alaihi salam diuji oleh Allah dengan kekufuran istrinya. Bayangkan 550 tahun beliau berdakwah, istrinya teman sebantal tidur masih kafir dan kufur. Anaknya juga demikian. Tapi beliau tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mengajak mereka. Nah, dakwahilah suamimu dengan doa, dengan akhlakul karimah. Si suami juga pasti suatu saat tertegur dan terhardik hatinya. Kok istriku nggak pernah kasar, nggak pernah mengangkat suaranya kepadaku semenjak dia mengaji. Aku selalu menganggap dia sesat, dia salah, ya tidak pernah mengikuti ajakannya. Tetapi aku melihat semenjak dia mengaji, akhlaknya lebih bagus, dia lebih lembut, ya, dia lebih taat kepada aku. Sekalipun aku sering tidak menuruti keinginannya, tetapi dia tidak pernah durhaka kepada aku. Dia selalu taat kepada aku. Bahkan dia tidak puasa sunnah kecuali minta izin kepada aku. Dia menjaga auratnya, dia menjaga kehormatannya, dia baik kepada aku, baik kepada anak-anakku, setia terhadap anggota keluargaku. Hati suami mana yang nggak akan luluh dengan istri yang seperti ini? Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wal ilmu indallah. Cukup? Yang dari London ada pertanyaan? Belum ada rupanya pertanyaannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rumah tangga yang bahagia kepada kita semua, dan semoga Allah Jalla wa'ala melanggengkan sakinah, mawaddah dan rahmah
yang ada di dalam rumah tangga kita hingga ke dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kembali pada pertemuan berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون